Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian-kajian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di bagian tentang masalah ilmu, ya, masalah ilmu yang nanti setelah ini akan membahas masalah taklim, belajar ilmu. Ini masalah keutamaan ilmu dan masih menukil dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak sekali hadis-hadisnya. Antara lain yang sebelumnya beliau bersabda, "Idza ata alayya yaumun lasdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang padaku satu hari dan tidak bertambah ilmu untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah ilmuku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diberkahi padaku ketika naik matahari di hari tersebut. Berarti hari itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala buat aku. Kata Nabi. Yang pasti Nabi selalu bertambah ilmunya. Yang pasti Nabi tidak pernah kosong dari ilmu, setiap hari selalu bertambah. Ya, kalau kita. Jadi tidak ada keberkahan di hari tersebut yang mana tidak ada nambahnya ilmu untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam fi tafdhili ilmi 'ala al-ibadah wa syahada. Di keutamaan ilmu, ya, ulama dalam hal ini, di atas ibadah dan juga syahid. Dikatakan fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaannya seorang alim atas seorang hamba yang selalu beribadah. Abid ini hamba yang selalu beribadah. Alim adalah orang alim. Karena abid belum tentu alim, ya. Abid itu belum tentu alim. Kafadli ala adna rajulin min ashabi, seperti keutamaanku di antara para sahabat dibandingkan dengan sahabat. Fanzur kaifa ja'ala al-ilma mugarinan lidarajatin nubuwah wa kaifa hatta rutbata al-mali rubbatal amal mujarrad anil ilmi wa in kana al-'abid la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yu'adhibu 'alaiha walaulahu lam takun ibadah. Katanya beliau, lihatlah bagaimana dijadikan ilmu, ya, muqarinan lidarajatin nubuwah. Kan Nabi mengatakan keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang beribadah, yang otomatis tanpa ilmu atau mungkin ilmunya kurang, itu seperti keutamaanku dibandingkan sahabat. Ya pastilah sahabat di bawahnya Nabi, kan. Tapi bagaimana, coba kita lihat bagaimana Nabi menjadikan ilmu itu sejajar dengan kenubuahannya dia untuk perbandingan. Yang pasti memang tidak sebanding. Cuman ini kan untuk perbandingan saja. Nabi membandingkan ilmu itu seperti nubuah dan membandingkan amal, ya, dengan ilmu yang kurang, otomatis itu seperti sahabat. Perbandingannya. Pada perbandingan antara alim dengan abid itu perbandingannya mi'at am. 100 tahun dia mengatakan. Perbandingan yang luar biasa intinya. Kemudian dikatakan, padahal wa kaifa hatta rutbatal amal mujarrad anil ilm wa in kana al abid la yakhlu an ilmin bil ibadah allati yuwadhibu 'alaiha walaulahu lam takun ibadah. Padahal seorang abid itu kan pasti orang yang mengetahui tentang ilmu, tapi tidak seperti orang alim yang dia memahami ilmu lebih banyak. Ya, orang abid tapi ilmunya kurang, orang yang ahli ibadah tapi ilmunya hanya sebatas yang dia lakukan, tapi orang alim di luar itu juga dia
mampu memahaminya karena dia alim, mengetahui. Ya, alim mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa qala alaihi salatu wassalam fadlul alimi alal abid, orang alim, keutamaannya orang alim, orang yang mempunyai ilmu, alal abid sekali lagi atas orang yang ahli ibadah, kafadlil gamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti kemegahannya bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang di langit. Kalau secara astronomi memang kita melihatnya bintang itu sebetulnya lebih gede dari bulan, bahkan dari matahari pun, karena bintang matahari itu memang termasuk bintang yang paling kecil, termasuk jajaran bintang yang kecil, bukan paling kecil tapi yang kecil, karena matahari kan merupakan bintang. Sedangkan bulan bukan merupakan bintang, bulan ini planet, dan kemudian karena dia mengikuti planet maka menjadikan namanya satelit ya. Karena dia adalah satelitnya bumi. Dan planet-planet yang lain satelitnya bahkan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Tapi ketika kita melihatnya di bumi, kita akan melihat cahaya bulan ini seolah-olah memakan atau menghilangkan cahaya-cahayanya bintang. Ini yang dimaksud sama Nabi Muhammad SAW. Bukan secara hakikatnya, tapi gambaran kita melihatnya. Gambaran orang alim itu kayak bintang bulan purnama, sedangkan orang abid itu seperti bintang-bintang yang gemerlap. Yang bahkan kalau malam-malam purnama itu bintang akan hilang, ketutup, bintang itu akan ketutup cahayanya. Tapi kalau malam bulan-bulan yang akhir gitu ya mungkin, atau tidak ada bulan, itu barulah nampak bintang-bintang itu karena kalah dengan cahaya pantulan ya, cahayanya aslinya kan cahaya matahari tapi pantulan. Dalam artian keutamaan orang yang berilmu jauh dibandingkan keutamaan orang yang hanya beribadah. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam yashfa'u yaumal qiyamah thalathah. Ya, orang nanti di yaumil qiyamah akan memberikan syafaat itu ada 3. Al-anbiya pasti sudah, semua anbiya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan syafaat kepada seluruh umat, bukan cuma umatnya Kanjeng Nabi aja, tapi seluruh umat. Syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad SAW ke seluruh umat dari Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian baru setelah itu syafaat kepada umatnya. Jadi para anbiya semuanya memberi syafaat. Kemudian tsummal ulama, kemudian para ulama alim, orang-orang yang berilmu. Tsumma syuhada, kemudian syahid. Fa'adzam birutbatin hiya talwun nubuwah wa fawqa syahadah. Ma warada fi fadli syahadah. Diutamakan dengan derajatnya orang yang alim tersebut, di bawahnya kenabian, di atasnya syahid. Di atasnya syahid. Alim di atasnya syahid. Ma'ama warada fi fadli syahadah, kita sudah tahu bagaimana fadilah dan keutamaannya syahid. Orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala keutamaannya luar biasa. Luar biasa. Ya, keutamaannya luar biasa. Tapi ternyata masih kalah dengan keutamaannya ulama yang hak. Ulama yang benar ya. Ini kita membahasnya adalah ulama yang hak, ulama yang benar, al-alim. Ya, bukan cuma alim ya, al-alim wa amil bi ilmi. Kalau sekedar alim saja tapi tak beramal ya percuma kan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ma ubidallahu ta'ala bi syai'in afdal min fiqhin, afdal min fiqhin fid din. Wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abid, wa likulli syai'in imad, wa imadul hadad din al-fiqh. Nabi bersabda, tidak berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih afdal dari fikih, dari pemahaman ilmu agama. Maksudnya fikih fiddin, pemahaman ilmu agama.
ilmu syariat. Kemudian orang yang faqih itu bagi setan lebih berat daripada 1000 orang abid yang tidak faqih. Dan setiap segala sesuatu itu ada penguatnya atau ada pondasinya, dan pondasinya agama kita adalah fikih, ilmu. Banyak orang yang dia ini lebih memfokuskan kepada amal tapi tidak dengan ilmu. Kalau kita beramal tapi tanpa berilmu, kita bisa belok loh itu. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia dipengaruhi oleh iblis, tapi tidak mempan. Tidak mempan kenapa? Ketika itu ada suara yang mistis atau yang mungkin bisa dikatakan aneh, mistik dan lain sebagainya, dan mengatakan ya Abdul Qadir inani ana rabbak, wahai Abdul Qadir sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, dan mulai sekarang, bahasa kita nih ya, mulai sekarang semua hukum tidak ada sudah buat ente, khusus buat ente, halal kabeh. Karena derajatmu sudah tinggi begini begitu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Idhab ya la'in. Pergilah wahai yang terkutuk, kan ternyata iblis. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani selamat sedangkan iblis ngaku bahwa dengan cara seperti itu aku telah menyesatkan banyak-banyak autad? Ternyata jawabannya adalah karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini di samping abid, alim alamah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ini alim, dan dia memang bermadzhabkan Hambali, alim di mazhab Hambali, alim alamah, sayyid dari keturunan Hasani ya. Alim alamah, tidak terpengaruh dengan itu. Kenapa? Tahu secara hukum bahwa Allah tidak akan mungkin merubah hukum di dunia sampai yaumil qiyamah. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita ya sudah tetap haram sampai kiamat. Tidak mungkin berubah untuk siapapun dengan alasan apapun, mau ma'rifatkah mau apakah, tidak ada. Oh ini sudah ma'rifat tak apa-apa, sudah halal sudah. Kalau sudah ma'rifat sudah yang syariat tak perlu lagi. Terus ya tidak apa-apa minum khamr, tidak sholat, zina itu halal semua karena sudah ma'rifat. Ini bukan ma'rifat, ma'rifat dari mana? Justru orang yang ma'rifat itu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah maka semakin giat dalam bersyariat. Dan satu lagi, pengertian syariat ini bukan menurut hawa nafsu kita. Kayak ada orang ngomong ya, ikutilah ulama-ulama yang sesuai dengan syariat. Sebentar, syariat yang apa dulu? Syariat yang sesuai dengan hawa nafsu kita ataukah yang sesuai dengan aturan? Kadang-kadang yang itu jangan ikut ulama itu. Ya kita hormati aja ulama itu, tapi jangan ikuti. Ikutilah ulama-ulama yang sesuai dengan syariat. Tapi itu sebagai ulama, ya tapi tidak sesuai dengan syariat. Sebentar, tidak sesuainya yang mana? Sesuainya yang mana? Karena jawabannya ternyata merucut ke masalah ini tidak diterima oleh hawa nafsunya, ini diterima oleh hawa nafsunya. Padahal syariat itu tidak mengikuti hawa nafsu, tidak apa kata hawa nafsu. Yang cocok sama hawa nafsu berarti itu syariat yang harus kita ikuti, ngawur itu kan. Syariat itu mau tidak mau, suka tidak suka, serg gak serg, ya kudu dilakoni. Saya tidak mau syariat yang melarang orang untuk kumpul laki perempuan, saya tidak mau itu. Kenapa? Tidak sek. Karena saya lebih suka kumpul laki perempuan, itu lebih mendewasakan saya, mungkin begitu ya. Loh, dalam syariat sudah haram kok. Ya tidak cocok saya, tapi itu tidak cocok ya, cocok melbu Islam. Kalau mau kasar-kasaran ya gitu ya, jangan maksa gitu loh, jangan maksa. Loh, syariat harus sesuai dengan hati nurani saya. Tidak bisa. Cari ulama yang sesuai dengan hati nurani, jangan. Masalahnya kalau hati nurani ini dipenuhi dengan hawa nafsu, ada ulama mengatakan sesuatu yang jelas syariatnya itu haram, tapi hati nurani kita menolak, gimana? Berarti tidak cocok ini ulamanya nih. Kenapa? Karena dia mengharamkan judi. Ya terus, soalnya saya suka dengan judi. Berarti tidak cocok dalam ulama ini, harus saya tinggal. Akhirnya kan gitu nantinya kan. Syariat itu ya sesuai sudah dengan aturan, dengan Qur'annya, hadisnya. Kalau menyimpang dari Qur'an dan hadis maka inilah yang dinamakan tidak sesuai dengan syariat. 4 mazhab ini salah satu dari 4 mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada ulama yang dengan mazhab Syafi'inya itu menyimpang, sedangkan dia mazhab Syafi'i tapi menyimpang dari situ, ya maka itu keluar dari syariat.
Simpel, bukan menurut hawa nafsu kita. Apalagi dengan berkaitan dengan politik, kalau ulama yang sesuai syariat adalah yang mengikuti partai ini atau yang mencoblos nomor sekian, tambah gak karuan. Tambah parah lagi gitu kan ya. Insya Allah. Akhir zaman ini memang aneh-aneh, makanya itu harus hati-hati kita kalau ngaji. Belajar itu harus hati-hati memang. Ya semoga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufiknya, hidayahnya, dan diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada permintaan barokah Fatihah, ada ayahnya jamaah yang sedang sakit, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan bagi kita semua yang sedang sakit, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga sehat, afiah, panjang umur fi taatillah, dan moga-moga kita diberi kesembuhan, sembuh zahir, sembuh batin dari penyakit batin, penyakit zahir, dan moga-moga nanti kita di yaumil qiyamah bisa bersama-sama masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadirin kutum salihah wa man asafuna salihun sallallahu alaihi wa sallam wa ala Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.